Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kali ini menyoroti beberapa berita selama hampir 1 pekan terkait dengan rencana pemerintah yang dalam hal ini adalah edaran Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, untuk meminta semua kementerian lembaga melakukan penghematan perjalanan dinas dalam sisa waktu anggaran 2024. Surat itu tanggal 7 November berarti adalah untuk anggaran tersisa November dan Desember. Bahkan secara tegas dikatakan bahwa diminta untuk minimal 50% dari pagu anggaran yang tersisa, terhitung sejak surat ditetapkan. Ya kurang 2 bulan kurang ya. Biasanya realisasi anggaran juga tidak sampai tanggal 31 Desember, paling minggu kedua atau minggu ketiga sedikit, itu baru sudah tidak ada lagi realisasi untuk kasus belanja. Nah, beritanya banyak sekali ya, hingga sampai beberapa hari yang lalu berbagai sudut pandang disampaikan oleh media. Jadi pertama memberitakan tentang Ibu Sri itu, pernyataan Bu Sri Mulyani. Lalu ada juga media yang memuat tentang poin-poin yang ada di surat menteri itu, peraturan menteri atau surat menteri, nanti kita lihat saja. Ini awalnya beritanya sampai 5 harian yang lalu ya, ini ada penyampaian langkah-langkah penghematan anggaran. Tempo 2 hari yang lalu menyoroti aspek yang lebih detail, yaitu fakta-fakta Sri Mulyani pangkas anggaran perjalanan dinas. Kemudian Jawa Pos itu memuat soal anggaran perjalanan dinas yang direspon oleh Menteri Agama Nasaruddin. Nanti kalau kita klik semua ya di berbagai ini, sudah mulai beberapa kementerian lembaga memfollow up dalam beberapa hari ini pernyataan Ibu Sri Mulyani itu. Nah, perlu kita tekankan, pada waktu menjelaskan, Ibu Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa itu adalah arahan dari Presiden Prabowo. Nah, mari kita lihat salah satu berita ya, dari CNBC tanggal 12 November, berarti 5 hari yang lalu. Nah, ini CNBC itu menyoroti soal anggaran perjalanan dinas dipangkas 50%, Bappenas ungkap dampaknya. Jadi apa dampaknya menurut Bappenas? Jadi saya ulangi ya, beberapa berita yang awal hanya memberitakan soal sudah keputusan dari Menteri Keuangan bersurat kepada berbagai kementerian lembaga agar dari sisa anggaran 2024 terhitung dari surat dikirim tanggal 7 November tertandatangani, itu yang berkaitan dengan perjalanan dinas diminta untuk dipotong maksimal minimal 50%, berarti bisa lebih, kalau bisa dibatalkan. Nah, beberapa hari kemudian ada respon dari menteri-menteri lain maupun dari bahkan dari wilayah-wilayah ya. Ini kita bacakan, CNBC mengutip tentang pernyataan Kementerian Bappenas, tapi dalam hal ini Sekretaris Bappenas ya, itu dikatakan buka suara mengenai dampak arahan Menteri Keuangan tersebut. Kata Sekretaris Bappenas, itu kalau perjalanan kan cuma 50%. Jadi maksudnya yang mau disuruh motong 50% tersisa. Yang tidak penting-penting kami sisir lagi. Dia mengatakan penyisiran itu memilah-milah ya, mana yang akan dijalankan, mana yang tidak, tetapi memenuhi target perintah atau surat dari Menteri Keuangan itu. Nah, dalam penyisiran dilakukan untuk menemukan perjalanan yang tidak terlalu mendesak. Nah, di sini dikutip oleh CNBC, Sekretaris Bappenas ini mengatakan ini tidak memberi dampak terlalu besar pada pembatalan acara-acara di hotel. Ini perlu
kita selidiki ya, karena kalau itu surat 7 November, sebutlah ini komentar juga 12 November, 8, 9 itu jadi pembicaraan, 3 hari jadi pembicaraan di masing-masing kementerian mestinya. Nah, padahal tahun anggaran kan tinggal 2 bulan tuh terhitung tanggal itu, tipis kemungkinan mereka belum book hotel, belum book apapun ya, bahkan tiket kalau itu, atau perjalanan, biaya perjalanannya. Sehingga saya kira kita perlu selidiki nih, apakah benar nih pernyataan Sekretaris Bappenas ini bahwa keputusan itu tidak berdampak pada, di sini disebutkan hotel-hotel ya, karena memang perjalanan dinas itu semacam consignering. Nah, jadi biasanya di akhir-akhir tahun itu banyak kementerian lembaga yang melakukan rapat-rapat dinas, berarti sekaligus perjalanan dinas yang 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah itu dikatakan begitu. Ini disebut di CNBC nih. Maaf tadi bukan peraturan atau keputusan, tapi surat edaran Menteri Keuangan. Jadi bentuknya surat edaran tanggal 7 November itu ya. Nah, lalu Tempo baru 2 hari yang lalu itu memberi laporan juga. Sebelumnya ada pemberitaan dari Tempo. Tadi juga CNBC pada waktu hari-hari sebelumnya juga pemberitaan. Ini sudah yang saya bacakan ini sudah respon-respon atas berita tersebut, atas surat edaran Menteri Keuangan tersebut. Kata Tempo, fakta-fakta Sri Mulyani pangkas anggaran perjalanan dinas menteri dan pejabat kabinet Prabowo sampai 50%. Dikatakan soal itu. Nah, disebut nomornya, nomor surat edarannya, kemudian ini di highlight ya, terhadap belanja perjalanan dinas dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu belanja DIPA. DIPA itu daftar isian pelaksanaan anggaran. Nah, kurang lebih begitu. Nah, menariknya di Tempo ini ada informasi tentang, sama tadi dengan CNBC, dengan apa tadi, mengutip Bappenas, Sekretaris Bappenas, bukan kepalanya ya, sekretaris, tetapi Tempo menambahkan komen. Nah, jadi ini gunanya kita mungkin membaca satu topik, satu berita utamanya, kita bisa mencari beberapa media yang memiliki tambahan info ataupun sudut pandang ataupun komentar. Nah, ini Tempo meminta komentar dari Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, Maulana Yusran. Jadi dia mengatakan bahwa karena dia ini adalah merupakan asosiasi ya, itu dia sudah dapat info dari kolega-koleganya di Jawa Barat, itu sudah ada pembatalan katanya. Makassar juga. Jadi beda ya tadi dengan pernyataan Sekretaris Bappenas tadi. Jadi ada langsung pengaruhnya, beberapa hotel menginformasikan kepada kolega-koleganya, dalam hal ini ada asosiasinya ini, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, bahwa sudah ada pembatalan. Nah, Maulana namanya Pak Sekjen ini nanti akan bertambah ini. Nah, karena banyak yang hotel-hotel yang memang di bulan November dan Desember itu merupakan saat-saat di mana mereka memperoleh banyak order ya. Jadi order dan itu sudah langganan kan, biasa sudah. Maka pembatalan ini cukup berdampak kepada mereka. Jadi kira-kira gitu dikutipnya oleh Tempo. Sebenarnya banyak lagi, kalau kita lihat ini berarti sudah puluhan ini. Sudah ada juga reaksi Kementerian Keuangan sendiri melalui wakil menterinya juga, Pak Suhasil, itu juga menjelaskan soal, jadi mungkin mau beri contoh nih ya, mungkin kalau saya baca beritanya itu, jadi Kementerian Keuangan sendiri melakukan penyisiran mana perjalanan dinas yang bisa ditiadakan, yang total-totalnya nanti kira-kira 50% lah. Nah, khusus Kementerian Keuangan ini cukup besar ya. Menurut penyampaiannya nanti silakan dicari di beberapa berita, itu bisa sampai 3 triliun tuh katanya penghematannya di Kementerian Keuangan. Nah, lalu saya sendiri beberapa berita terus ini beberapa hari. Saya saja sebagai salah satu ekonom itu dimintai komentar oleh Kompas. Nah, ini ada 3 hari yang lalu diberitakan oleh Kompas, mendadak hemat di akhir tahun. Tapi ini
Kompas yang kalau kita klik nggak bisa nih, diklik cuma sedikit paragraf ya, karena ini Kompas berbayar. Kebetulan tim saya berlangganan, jadi saya sudah bisa lihat. Di situ saya dan beberapa ada tiga orang yang berkomentar ekonom, itu saya memberi perhitungan bahwa kalau penghematan, cuma pada waktu ditanya Kompas, saya agak sedikit di luar konteks, karena saya menghitungnya dari anggaran 2025. Ternyata suratnya itu adalah khusus untuk anggaran perjalanan di 2024. Nah, pada waktu saya beri komen di Kompas itu, sebetulnya usulan untuk penghematan perjalanan dinas ini udah terus-menerus ya selama 10 tahun terakhir ini disuarakan tidak oleh hanya saya, banyak orang, bahwa kita mensinyalir di belanja KR itu ada salah satu jenis belanja, yaitu perjalanan dinas, yang sebetulnya bisa dipangkas, dihemat, diirit, semacam itulah. Tapi ya seperti itu, tidak terlalu banyak respon, meskipun sesekali ada. Nah, kali ini tidak banyak kritik, malah langsung Menteri Keuangan buat surat edaran tanggal 7 November untuk penghematan, dan tidak tanggung-tanggung ya, 50%. Sayangnya ini sudah tinggal 2 bulan. Tapi 2 bulannya ini relevan ya, karena 2 bulan inilah paling banyak nanti biaya perjalanan dinas, rapat-rapat itu loh. Nah, tetapi hasilnya juga nanti berapa kita akan lihat. Kurang lebih begitu. Waktu di situ di Kompas itu saya beri keterangan perjalanan dinas itu adalah bagian dari belanja barang, bukan belanja pegawai ya. Nah, mungkin ada baiknya ini saya perlihatkan untuk melihat bahwa perjalanan dinas itu adalah, jadi begini dulu, belanja negara itu terbagi 2, belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Jadi transfer ke daerah itu kurang lebih 25%-nya, yang 75%-nya belanja pemerintah pusat. Nah, dari belanja pemerintah pusat itu dilihat dari jenisnya, ada 8 jenis. Kalau dilihat dari yang membelanjakannya, ada belanja kementerian lembaga, terdiri dari 85 unit kementerian lembaga. Kalau nanti di 2025 ini akan lebih banyak, karena pemerintahan Prabowo memecah beberapa kementerian menjadi 2 ataupun 3. Tapi kembali ke 2024, itu ada 85. Nah, dari sisi organisasi yang belanja, tapi dari sisi jenis, dia ada jenis 8 jenis. Itu perintah undang-undang ya. Jenisnya itu antara lain ini, bunga utang, belanja pegawai, belanja barang, subsidi, belanja modal, bantuan sosial, belanja hibah, dan belanja lain-lain. Tapi yang saya tampilkan ini adalah yang 2025. Nah, perlu kita pahami bahwa perjalanan dinas itu bagian dari jenis belanja barang. Ya, belanja barang. Jangan barang itu barang dan jasa maksudnya, bukan hanya barang. Nah, jadi perjalanan dinas itu biasanya bisa berupa memang penugasan kepada beberapa orang, mungkin untuk ke daerah lain, untuk kerjaan tertentu, tugas tertentu, bisa monet, bisa macam-macam lah. Bisa memeriksa apapun. Tetapi yang paling banyak di bulan November Desember itu adalah melakukan rapat ya, rapat yang bagian dari perjalanan dinas, konsinyering kalau istilah ininya. Nah, bisa di kota lain, misalnya dia kementerian lembaga, dia bisa melakukan di Jawa Barat, biasanya yang dipilih adalah Bogor. Makanya Bogor ini mungkin yang paling terpukul nih. Nah, tetapi juga bisa di yang provinsi lain ya. Nah, itu bisa 2 hari atau 3 hari. Nah, itu namanya belanja barang, sudah dianggarkan, itu perjalanan dinas di situ. Ada orangnya, ada kegiatannya, ada outputnya. Nah, kalau kita lihat belanja barang di tahun 2024 itu nilainya adalah 407 triliun. 407 triliun ini perakiraan ya, sebelum mungkin perakiraan realisasi, tapi kelihatannya akan ditekan. Kita bulatkan saja 400. Nah, di antara belanja barang itu, perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas ini istilah yang sifatnya teknis ya, jadi harus kita makanya disebut disisir. Sebetulnya tidak ada informasi di nota keuangan atau di DIPA secara utuh itu sebenarnya berapa sih barang yang A, barang jenis B, karena lain-lain kan. Nah, tapi saya pernah melakukan penyisiran sendiri untuk keperluan studi, tapi tidak di tahun 2024.
itu menemukan kurang lebih perjalanan dinas itu kalau diklasifikasi kurang lebih 15% dari belanja barang, kurang lebih ya. Maka kalau berdasarkan hipotesis ini 15 kali 400 berarti ada kurang lebih 60 triliun perjalanan dinas di tahun 2024 sekitar itu. Nah, tetapi kan sudah berjalan nih, sudah berjalan berapa? 10 bulan kan, bahkan lebih karena itu tanggal 7. Kalau berdasarkan informasi APBN kita, sayangnya belum ada informasi tentang belanja barangnya. Pada waktu Bu Sri Mulyani minggu lalu mengumumkan APBN kita realisasi sampai Oktober, 31 Oktober, itu disebutkan belanja sudah mencapai kurang lebih 76%. Tapi tidak ada rinciannya. Yang ada rinciannya baru yang sampai September di dokumen yang sudah dipublikasi. Kalau yang rilis Ibu Sri Mulyani belum ada tertulisnya. Tapi anggap aja kita terima memang begitu setiap tahun rata-rata belanja negara. Ini kalau kita lihat ini contohnya waktu rilis. Nah ini ada YouTube-nya. Kalau dilihat di YouTube ini belanja sudah mencapai 76,9%. 77% bukan 75 ya, 77%. Tetapi kan rincian jenis tadi belum. Tapi kalau kita lihat dari masa-masa lalu untuk belanja barang ya segitu, bahkan bisa sampai sudah 80 untuk sampai dengan akhir Oktober karena tersisa November dan Desember. Desember juga biasanya realisasi belanja barang itu nggak sampai minggu keempat, cuma minggu kedua atau sedikit nabrak minggu ketiga. Kembali ke hitungan yang ini hitungan hipotetis saya ya, ini makanya saya komentar saja. Kalau 60 tadi, kalau sudah dihabisin sekitar 75-80%, berarti tersisa, anggap aja 75 ya, berarti tersisa seperempat dari 60 ya, berarti masih 15 triliun untuk perjalanan dinas. Nah 15 ini kalau mau diefisienkan separuh, berarti yang bisa dihemat adalah 7,5 triliun. Tapi besar kemungkinan kurang dari itu. Berarti upaya dari pengiritan ini akan kisaran 7,5 triliun. Nah, bagus juga sih karena kelihatannya pemerintahan Prabowo ini harus betul-betul menyisir ya. Jadi nanti ini agak berbeda 2024 nih, realisasi belanjanya justru ditekan. Padahal di masa-masa lampau kadang-kadang narasinya seolah-olah kementerian yang bagus itu yang sudah merealisasikan anggarannya 98-99% ya, tapi kali ini agak berbeda nih. Nah, saya sih positif melihatnya. Dari dahulu saya seorang pengamat fiskal yang menyarankan agar persentase realisasi itu bukan jadi ukuran, yang jadi ukuran adalah output dan outcome. Nah, bahkan di Kompas itu saya katakan, sebenarnya ini kan udah usulan lama nih dari para pengamat. Nah, kalau bisa mestinya 2025 lebih relevan dari 2024 kan. Bagaimana kalau biaya perjalanan dinas 2025 itu yang disisir, kan baru ditetapkan APBN-nya, DIPA-nya baru diisi nih, baru diatur. Apalagi dengan penambahan kementerian lembaga, DIPA-nya tidak bisa mengikuti sepenuhnya yang periode 2024. Nah kalau itu dilakukan, dibuat separoh, nah kita tadi bisa bicara nilai sekitar 30 triliun kan relevan untuk dipindah, umpama dipindah ke makan bergizi gratis misalnya kan keren toh. Tapi di komentar kita sebelumnya kita sudah menyampaikan juga banyak menteri yang minta tambahan anggaran. Nah di sini menurut saya kalau memang Kementerian Keuangan serius dan dalam keseluruhannya adalah Presiden Prabowo lebih serius untuk melakukan efisiensi dan penghematan, salah satunya memang yang bisa disisir itu adalah perjalanan dinas. Tapi jangan hanya berdasar pada sisa anggaran 2024 ini yang hanya akan berdampak di kisaran 5, ya tadi sudah saya katakan maksimal 7,5 triliun. Kalau nyisirnya untuk yang tahun depan itu bisa bicara soal nilai 30 sampai 35 triliun dari 60 sampai 70 triliun perjalanan dinas. Nah itu baru keren itu. Ya, apalagi kalau tidak hanya perjalanan dinas yang disisir, kan barang itu macam-macam, kan ada barang dan jasa tuh. Nah, barang-barang juga bisa disisir, dilihat yang penting dan tidak penting. Ide-ide tambahan belanja itu ya jadinya kontraproduktif dalam konteks ini. Jadi kalau misalnya ini dipotong di tahun depan perjalanan dinasnya, tetapi pada saat bersamaan kan kementerian lembaga bertambah. Apalagi banyak yang minta tambahan pegawai, kalaupun tidak minta pun untuk jabatan eselon 1 otomatis bertambah.
maka di belanja pegawai ada potensi terjadi peningkatan dibandingkan yang sudah ditetapkan di APBN 2025. Nah, dengan demikian, kalau misalnya ini sukses nih, 2 bulan usaha menghemat perjalanan dinas ini, sebenarnya ada poin nih buat pemerintahan untuk melakukan efisiensi yang lebih baik terhadap seluruh jenis belanja. Mudah-mudahan. Tetapi secara jujurnya saya sebagai pengamat fiskal, tidak terlalu yakin karena pertama yang dilakukan justru nambah kementerian lembaga ya. Tapi setidak-tidak yakinnya kita tetap harus kasih kesempatan kepada pemerintahan yang baru ini, benar nggak mereka bisa melakukan efisiensi daripada memaksakan habis-habisan genjot pajak yang itu bisa berdampak melemahkan perekonomian. Mengapa tidak belanjanya yang diefisienkan dan diefektifkan? Kalau perlu tidak usah bertambah nilai belanjanya, tapi bertambah output dan outcome-nya, sehingga manfaat buat perkembangan perekonomian dan kepada rakyat makin terasa.